Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair. Allahumma yassir lana al-umura kullaha. Allahumma yassir lana al-umura kullaha. Allahumma yassir lana al-umura kullaha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah karya Syekh Al-Habib Fadl rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada syurutu sihhatis salat, syarat-syarat sahnya salat. Dan ini adalah majelis yang keempat. Beliau mengatakan wa yushtaratu, dan disyaratkan li sihhatis salati, untuk sahnya salat. Yang pertama adalah ma'rifatu, mengetahui, dukhulil waqti, masuknya waktu, yaitu waktu salat, biyaqinin, dengan yakin, au ijtihadin, atau dengan ijtihad, au ghalabati dhannin, atau dengan persangkaan yang kuat. Fa'in, maka jika shalla, dia salat, ma'asyaki, bersama dengan keraguan-raguan, yaitu ragu-ragu masuknya waktu, lam tasihha, tidaklah sah salatuhu, salatnya. Jadi di sini beliau membahas syarat-syarat sah salat. Syarat itu maksudnya adalah sesuatu yang apabila tidak dipenuhi maka amalannya tidak sah. Orang mau sholat harus bersuci atau wudu. Nah, kalau sholat tanpa wudu berarti tidak sah. Maka salah satu syarat sahnya sholat adalah mengetahui masuknya waktu. Nah, kalau kita tidak mengetahui masuknya waktu tapi nekat sholat, nah ini tidak sah. Misalkan panjenengan bangun kemudian lampu mati semuanya, jam tidak kelihatan, tapi panjenengan mengira-ngira ini kira-kira sudah masuk subuh ini, kemudian sholat, ini sholatnya tidak sah. Kenapa? Belum tahu apakah masuk waktu ataukah tidak. Nah, untuk mengetahui masuknya waktu, pilih salah satu dari tiga. Pertama, biyaqinin, dengan yakin. Panjenengan melihat bayangan rumah sudah menghadap ke arah timur, ini berarti matahari sudah apa? Tergelincir, berarti sudah yakin ini sudah masuk waktu zuhur. Nah, silahkan sholat. Au ijtihadin, atau dengan ijtihad, ini ketika kondisi tidak memungkinkan untuk mengetahui apakah ini sudah masuk waktu ataukah tidak. Nah, dengan ijtihad. Dicontohkan oleh para ulama, misalnya seseorang yang dimasukkan dalam penjara, dan di penjara itu dia tidak bisa melihat luar sama sekali, dan tidak ada satupun orang yang dia bisa tanya, sipir penjara juga nggak ada. Terus mau melakukan sholat gimana? Nah, ini terpaksa ijtihad. Udah bergerakan, ini kira-kira sudah masuk waktu sholat, nggak apa-apa ya, karena apa? Kondisi sangat memang mendesak seperti itu. Yang ketiga, ini yang sering kita lakukan, ghalabati dhannin, dengan persangkaan yang kuat. Seringkali kita sholat itu tidak melihat apakah matahari sudah tergelincir ataukah belum, apakah fajar sudah terbit ataukah belum, tapi kita mengandalkan jadwal waktu sholat, gitu. Nah, jadwal waktu sholat bolehkah dijadikan sebagai pedoman untuk masuk waktu sholat? Boleh, karena sudah termasuk dari ghalabatul dhann, persangkaan yang kuat. Karena jadwal waktu sholat itu dibuat oleh orang-orang yang pakar dalam ilmu falak, dan dengan ilmu falak itu memang bisa diketahui kapan masuk waktu sholat ataukah belum masuk, kapan terbit fajar, kapan tergelincir matahari. Bahkan ilmu falak, dengan ilmu falak ini bisa diketahui beberapa tahun ke depan kejadian-kejadian alam ini yang akan terjadi, juga beberapa tahun ke belakang yang sudah terjadi. Maka dengan ilmu falak bisa diketahui kapan terjadi gerhana matahari total di masa Nabi Muhammad SAW. Sampai menitnya, sampai detiknya, itu dengan ilmu falak bisa diketahui, Pak. Tapi saya bukan ahli falak, sehingga saya nggak ngerti. Nah, tapi kita berpedoman dengan itu boleh, karena itu sudah termasuk apa? Ghalabati dhannin. Beliau mengatakan kalau dia sholatnya bersama keraguan-raguan, ragu-ragu sudah masuk belum, ragu-ragu,
bukan ghalabati dhannin, bukan persangkaan yang kuat, maka baru tidak sah. Seperti saya contohkan tadi ya, orang bangun tidur mati lampu, kemudian langsung memperkirakan sendiri, ini kira-kira sudah subuh atau belum ya? Ya kira-kira sudah, bisa juga belum. Nah, kemudian langsung sholat, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ragu-ragu itu namanya adalah persangkaan. Sementara persangkaan itu tidak ada nilainya untuk kebenaran. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 28. Innadh-dhanna, sesungguhnya persangkaan itu la yughni minal haqqi syai'a, tidak berguna sedikit pun untuk kebenaran. Bedakan antara adh-dhann, persangkaan, dengan ghalabatu dhann, persangkaan yang kuat. Beda. Bedanya apa? Bedanya kalau persangkaan yang kuat itu kemungkinan atau mendekati keyakinannya itu lebih banyak. Tapi kalau persangkaan biasa itu disebut juga syak, keraguan-raguan, itu artinya 50-50. Persangkaannya 50, tidak meyakininya atau tidak menyangkanya juga 50. Misalnya, ini nanti ustadznya datang tidak ya? Ya insya Allah datang, tapi ya bisa juga tidak datang. Tapi karena hujan lebat sekali dan ustadznya tidak punya mantel, ya kira-kira tidak datang kira-kira ini. Nah persangkaan atau kira-kira kita 50%, persangkaan datangnya 50, persangkaan tidaknya 50, itu namanya apa? Persangkaan atau asyak, keraguan-raguan. Itulah yang menyebabkan tidak sah untuk melakukan sholat. Tapi kalau dengan berdasarkan jadwal waktu sholat yang dibuat oleh ahli falak, itu bukan syak atau persangkaan biasa, tapi itu persangkaan yang kuat. Kemudian syarat yang kedua, wa yushtaratu, dan disyaratkan ma'rifatul qiblah, mengetahui kiblat. Orang Indonesia sudah tahulah kiblatnya arah barat, ya kan? Maka kalau kita berada di satu tempat yang kita tidak ngerti arah kiblat, jangan langsung sholat, tanya dulu kepada orang setempat. Misalnya panjenengan mau pergi umroh, kemudian mampir di Malaysia. Nah, di Malaysia panjenengan nggak ngerti arah, wah bingung saya di sini. Ya, mana kiblatnya? Jelas kalau Malaysia arah kiblatnya tetap barat nih, tapi di sana antum bingung mana barat mana timur, nggak tahu. Tanya orang dulu, jangan langsung sholat. Karena orang sholat disuruh menghadap kiblat sebagaimana kalam Allah dalam Al-Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan wajahmu ke arah masjidil haram, ke arah Ka'bah. Surat Al-Baqarah ayat 144. Wajibu, dan wajib satrul aurah, menutup aurat, bisa tirin, dengan penutup tahirin yang suci, mubahin yang mubah. Ini syarat berikutnya, menutup aurat. Maka orang sholat tidak menutup aurat tidak sah. Ibu-ibu sholat tapi nggak pakai jilbab, ya tidak sah. Kepalanya itu rambutnya itu aurat. Dan kalau menggunakan penutup aurat, maka hendaklah bisa tirin tahir, penutup yang suci. Baju kita suci, karena baju yang tidak suci tidak sah digunakan untuk sholat. Sebagaimana nanti akan dijelaskan apa saja yang harus suci bagi orang sholat, ada 3 nanti. Kemudian hendaklah kita pakai yang mubah, yang dibolehkan, jangan pakai yang dilarang. Misalnya orang sholat pakai baju malingan hasil dari mencuri, jangan. Lah terus gimana kalau nekat sholat pakai baju hasil malingan? Di sini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan tidak sah sholatnya, ada yang mengatakan sah sholatnya. Zahir dari perkataan penulis, beliau mengatakan mubahin, ini dimasukkan dalam bab syarat sahnya sholat. Zahirnya berarti beliau berpendapat kalau bajunya itu baju yang tidak mubah, baju malingan, maka apa? Maka berarti tidak sah zahirnya, ya. Tapi mazhab Syafi'i sebenarnya sholatnya tetap sah meskipun dia berdosa. Orang mencuri baju digunakan untuk sholat, gimana sholatnya? Sah. Tapi dia berdosa, kenapa? Maling baju. Kalau mazhab Hambali enggak sah sholatnya, harus diulang lagi. Termasuk yang tidak boleh adalah bapak-bapak tidak boleh pakai baju sutra, jangan pakai baju sutra. Termasuk yang tidak boleh adalah bapak-bapak tidak boleh pakai baju warna khusus perempuan. Warna khusus perempuan dipakai perempuan, nggak boleh laki-laki pakai. Misalkan,
warna jambon atau warna pink. Kalau adat setempat adalah ini khusus perempuan, maka panjenengan laki-laki jangan pakai yang warna pink karena adat di situ adalah khusus perempuan. Kalau adat di situ pink itu untuk laki dan perempuan, ya silahkan, nggak apa-apa. Kemudian wajibu dan wajib raf'un najasah, menghilangkan najis minats tsaubi dari 3. 1 dari baju, wal badan dan dari tubuh, wal makan dan dari tempat. Maka baju ini harus suci dari najis. Lah ada najisnya gimana? Cuci dulu. Meskipun masih basah, tapi kalau najisnya sudah hilang dengan dicuci, silahkan dipakai, nggak apa-apa. Jadi sholat pakai baju basah itu sah. Kita hujan-hujan, kehujanan karena nggak bawa mantel, kemudian mampir di masjid ikut sholat jamaah, gimana? Sah. Tapi tolong masjid itu sebagusnya ya disiapkan untuk orang-orang yang mau sholat, yang terpaksa dia harus ganti baju, maka disiapkan di situ baju untuk orang yang sholat. Kecuali yang sholat di situ orang kampung semua, nggak usah disiapi baju, nggak apa-apa, semuanya udah siap. Tapi kalau sholat masjid yang biasanya dimampiri oleh orang-orang lewat, itu paling bagus di situ disiapi baju untuk sholat. Karena kadang-kadang itu tadi ya, ada orang kehujanan, bajunya basah, ingin sholat. Kalau dia ikut sholat jamaah mengganggu sebelahnya. Kalau tidak ada baju yang disiapkan di masjid, kasihan dia melongotok di dalam masjid atau di luar masjid, nggak bisa ikut sholat jamaah. Apa dalilnya baju harus bersih? Dalam Al-Quran, wa thiyabaka fatahhir, pada surat Al-Muddathir ayat 4. Bajumu sucikanlah. Ini sebagian ulama tafsir mengatakan maksudnya ketika sholat bajunya harus suci dari najis. Kok ditafsirkan begitu? Karena sebelumnya ada wa rabbaka fakabbir, takbirlah kepada Allah. Berarti kan sholat takbir itu kan Allahu Akbar. Nah, maka sebelum sholat pastikan bajunya suci. Kalau bajunya harus suci, otomatis badannya juga harus suci. Baju kan di luar, Pak. Nah, baju yang di luar saja harus suci, apalagi yang di dalam, yaitu badan kita sendiri harus suci. Maka dalilnya untuk badan cukup dengan baju tadi. Bajunya saja, luarnya saja harus suci, apalagi apa? Dalamnya harus suci. Tempatnya harus suci. Yang dimaksud tempat di sini adalah tempat di mana tersentuh oleh anggota tubuh kita ketika kita sholat. Misalnya ketika kita sujud, apa yang tersentuh oleh telapak tangan kita, yaitu tempat sholat harus suci itu. Apa yang tersentuh oleh wajah kita, nah, itu harus suci itu. Sehingga kalau kita sholat, di tempat sujud kita ada tai cicak, dan tai cicaknya itu pas di jidat kita, nah, itu tidak sah untuk sholat. Tapi kalau tai cicaknya itu adalah tengah-tengah antara telapak tangan kita dan jidat kita, nih, wajah kita sama tangan kita kan ada jedanya tuh ini. Nah, di situ ada tai cicaknya, nggak apa-apa, karena itu bukan termasuk tempat sholat. Tembok masjid seandainya dicat dengan kuas dari bulu babi, pas ngecat dulu kan basah tuh, Pak. Nah, bulu babi najis, kemudian dikenai cat basah, najis, berarti semua tembok masjid najis semua. Terus gimana? Boleh untuk sholat, Bu, atau tidak? Boleh, yang penting pas kita sujud kepala kita nggak nempel ke temboknya masjid. Nah, maka tolong kalau ngecat masjid hati-hati, pastikan bulunya bukan dari bulu babi. Kalau ada isu-isu bahwasanya ini merek ini ada bulu babi, ya untuk kehati-hatian sudahlah, nggak usah pakai merek itu, ganti merek yang lain kan banyak. Meskipun itu tidak bisa kita yakini isu begitu ya, harus dicek betul apakah itu apa betul-betul babi ataukah tidak. Kemudian wajibu dan wajib 'alal qadir, bagi orang yang mampu ayyusalliyal fardhu, untuk salat fardu qaiman dengan berdiri. Artinya orang mampu tapi salat fardu dengan duduk tidak sah. Demikian juga orang salat fardu padahal mampu untuk duduk tapi dia malah berbaring, tidak sah. Tapi ini khusus salat fardu, Bang. Kalau salat sunnah silahkan, salat dengan duduk silahkan, salat dengan berbaring silahkan. Meskipun saya tidak menyarankan untuk salat sunnah dengan berbaring. Kenapa? Karena dua hal. Satu, sebagian ulama berpendapat salat sunnah berbaring tidak boleh kecuali bagi yang tidak mampu duduk. Kalau masih mampu duduk nggak boleh berbaring, sebagian ulama. Tapi pendapat yang saya pilih, berbaring boleh, duduk boleh kalau salat sunnah. Sebab yang kedua,
Ya, sebab yang pertama karena ada perselisihan ulama ya. Sebab yang kedua, karena pernah saya praktekkan, Pak. Salat sunnah berbaring, ora rampung ya, Pak. Malah ngantuk geblas turu kula niku. Jadi saya pengen nyoba waktu itu. Saya pengen salat tahajud dengan berbaring ngamalkan ilmu bahwasanya ini boleh. Maka saya Allahu Akbar baca Fatihah. Tiba-tiba niku bangun-bangun loh, kok setengah 4. Padahal tadi saya mulainya tadi masih agak malam nih. Nah, saya nggak teringat tadi itu membaca apa. Oh, berarti ketiduran nih. Nah, maka habis itu saya sudah kapok sudah. Wis rasa sholat sunnah dengan berbaring malah rampung. Nih. Nah, panjenengan yakin rampung lah, monggo. Nih. Tapi perhatikan nih, hadis Nabi SAW. Ala nisfi. Pahalanya kalau sholat duduk itu cuma separuh. Kalau berbaring pahalanya cuma 1/4 nih. Jadi kalau pengen pahala yang sempurna ya berdiri saja. Salatul rajul qa'iman, salat seseorang berdiri afdal min salatihi qa'idan, lebih utama daripada salat dengan duduk. Wa salatuhu qa'idan 'alan nisfi. Salat duduk pahalanya separuh dari salat berdiri. Wa salatuhu na'iman, salat dengan tidur. Tidur di sini maksudnya apa? Berbaring, bukan dengan tidur seperti saya tadi, bukan ya. Itu adalah separuh dari sholat berdiri, berarti sholat duduk, berarti 1/4 dari sholat berdiri. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Dan hukum ini khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, tidak berlaku untuk Nabi Muhammad SAW. Untuk beliau sholat duduk, sholat berbaring pahalanya tetap sempurna. Dalilnya dalam Sahih Muslim. Rasulullah ketika salat duduk kepalanya dipegang oleh sahabat Nabi. Maka Nabi selesai salat bertanya, ngapain pegang kepala saya? Maka sahabat tadi menjawab, saya heran ya Rasulullah, kata panjenengan salat duduk pahalanya separuh, lah kalau malah panjenengan pilih salat duduk, kok pilih pahala sedikit? Nah, maka kata Nabi, itu untuk kamu, untuk saya tidak, tetap pahalanya sempurna, khusus bagi Rasulullah SAW. Dan hadis ini sahih, tapi jangan diterapkan untuk di Indonesia. Pak Kiai sholat duduk pegang kepala nih, orang sopan nih. Ini orang Arab itu sudah biasa, Pak, megang kepala orang tua, malah penghormatan. Jadi kalau ketemu orang tua itu menghormati gimana? Pegang kepalanya, tok, nih, kemudian dicium apa namanya jidatnya. Itu orang Arab. Kalau orang Jawa pegang kepala nih, wah, orang ngajir tenan gue. Kepala nih orang tua atau pegang nih, sopan. Nih. Termasuk adatnya orang Arab juga kalau ketemu orang tua itu jenggotnya dipegangi, Pak. Ini di Jawa jangan diterapkan. Pak imami sebelum ngimami parani jenggotnya cekel-cekel nggih. Wah, ini rasopan gitu nih. Ini untuk orang Jawa nggak cocok, ini adat Arab bukan untuk adat Jawa nih. Kembali ke sini, wajib berdiri kalau sholatnya fardu kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu boleh dengan duduk. Saya lupa belum merekam nih. Kita lanjutkan. Furudus salati, fardu-fardunya salat. Boleh disebut fardu, boleh disebut wajib, boleh disebut rukun. 3 nama untuk satu makna, yaitu perkara-perkara yang kalau tidak dilakukan salatnya tidak sah. Loh, bedanya apa dengan syarat tadi? Syarat kalau tidak dilakukan juga tidak sah kan? Syarat itu tidak termasuk dari amalan sholat, tapi kalau fardu atau rukun ini termasuk dari amalan sholat. Misalnya tadi pakai baju menutup aurat, itu bukan amalan sholat, tapi sebelum sholat kita pakai baju itu. Demikian juga berwudu, itu adalah bukan amalan sholat, itu sebelum masuk sholat kita itu. Kalau rukun ini amalan-amalan yang kita lakukan di dalam sholat. Kemudian bedanya juga kalau syarat itu harus dari awal sholat sampai akhir sholat terus dilakukan. Menghadap kiblat tadi ya, nah, dari awal sholat sampai akhir sholat dilakukan terus. Tapi kalau fardu atau rukun ini tidak dari awal sampai akhir sholat. Ya beberapa amalan-amalan di dalam sholat yang kita lakukan pas pada waktunya masing-masing. Itulah yang dimaksud fardu-fardu atau rukun-rukun sholatnya. Maka rukun yang pertama adalah an-niyatu, niat. Jadi kalau sholat harus ada niat untuk sholat. Sholat duhur ya niatkan sholat duhur, sholat asar ya niatkan sholat asar. Dan niat itu sepakat para ulama amalan hati sehingga tidak perlu untuk dilafalkan. Lah kenapa mazhab Syafi'i kok melafalkan? Untuk membantu hati saja supaya muncul niat.
Karena sebagian orang itu sholat langsung masuk saja, sementara dalam hati nggak dimunculkan niat. Nah, sholatnya tidak sah kalau begitu. Tapi sebenarnya niat itu jangan dibuat ribet. Ketika panjenengan mendengar azan, kemudian panjenengan wudu, kemudian datang ke masjid, berarti sudah apa? Niat. Nih, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad. Orang mendengar azan, wudu, datang ke masjid, ya berarti niat sholat, nggak usah diribet-ribetkan. Sebagaimana sebagian orang, Allah, boleh ini, Allah, boleh ini, Allah. Kenapa? Katanya hati saya belum muncul niat. Itu was-was namanya. Nah, kamu tadi dengar azan tidak? Dengar. Terus wudu nggak? Wudu. Datang ke masjid? Iya. Ya sudah, itu berarti sudah niat kamu. Maka begitu Allahu Akbar tinggal munculkan dalam hati, udah ringan saja, nggak perlu harus apa namanya dahsyat seperti orang tadi sampai ngulang-ngulangi takbir, malah nggak benar kayak begitu. Yang kedua, wa takbiratul ihram, mengucapkan takbiratul ihram yaitu takbir awal salat ma'an niyah, bersamaan dengan niat. Jadi niatnya dimunculkan pas kita takbir itu, Pak. Allah. Nah, pas itu kita munculkan dalam hati kita niat salat apa ini? Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat sunnah. Nah, kalau salatnya tertentu harus ditentukan, ya salatnya wajib yang tertentu harus ditentukan. Tapi kalau salat sunnah mutlak nggak harus ditentukan, ya salat sunnah gitu aja, nggak ada masalah. Dan yang dimaksud ihram itu artinya adalah masuk ke dalam ibadah. Maka takbiratul ihram, kenapa disebut takbiratul ihram? Karena sejak takbir itu kita sudah masuk ibadah sholat. Sama dengan orang umroh, ihram. Ihram itu apa? Masuk ibadah umroh, masuk ibadah haji, itu namanya apa? Ihram. Yang ketiga, wa qiraatul Fatihah, membaca Fatihah bil basmalah, dengan basmalah. Ini karena mazhab Syafi'i menganggap basmalah termasuk Fatihah. Dalilnya apa? Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, ihda ayatiha. Rasulullah bersabda, kalau kalian membaca surat Alhamdulillah, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillahirrahmanirrahim adalah ihda ayatiha, salah satu ayat-ayat Fatihah. Riwayat Daruqutni, kata Syekh Albani sahih. Tapi saya jujur ya, bahwa hadis itu didhaifkan oleh sebagian ulama, dan sehingga mereka memilih bahwasanya bismillah bukan termasuk Fatihah, itu mazhabnya Malikiyah. Maka orang yang mazhabnya Malikiyah salat tanpa membaca bismillah sebelum Fatihah, salatnya sah. Tapi orang mazhabnya Syafi'iyah, dia salat tidak membaca bismillah sebelum Fatihah, salatnya tidak sah. Nah, orang Indonesia rata-rata mazhabnya apa? Syafi'i. Nah, saya juga jujur ini, dalam bab ini saya pribadi mengikuti mazhab Maliki, karena saya mengikuti pendapat yang mendhaifkan hadis tadi. Sementara hadis yang sahih mengatakan saya bagi sholat yaitu Al-Fatihah dua, untuk hamba saya separuh, untuk saya separuh. Kemudian diperinci oleh Nabi. Kalau hamba mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab hambaku memujiku. Hambaku mengatakan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah jawab hambaku menyanjungku. Kemudian orang salat mengatakan Malik Yaumiddin, Allah menjawab hambaku memuliakanku. Nah, dimulai oleh Nabi dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bagian separuh bagian pertama untuk hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini pemisahnya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini 3 ayat untuk hamba. 3 pertama untuk Allah, kemudian ayat penengahnya, kemudian 3 untuk hamba. Nah, berarti mulainya Fatihah dari Alhamdulillah, bukan dari Bismillah. Maka untuk saya, karena saya mengikuti pendapat ini, kalau saya tidak baca Bismillah, sah, Pak. Saya masuk masjid, imamnya sudah hampir rukuk. Nah, supaya saya bisa membaca Fatihah total, maka saya langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, sah untuk saya. Tapi untuk panjenengan yang mengikuti mazhab Syafi'i tidak sah. Kenapa? Bismillah termasuk apa? Al-Fatihah. Yang keempat, wat tasdidat, dan harus membaca tasdid al-arba' asyrah yang jumlahnya 14. Nah, nanti silahkan dihitung nanti ya. Dalam Al-Fatihah ternyata ada tasdid 14. Bismillahi itu tasdid, ar-rah ini tasdid, ar-rahim tasdid. Jumlahnya berapa? 14 untuk mazhab Syafi'i. Untuk mazhab Maliki tasdidnya 11. Kenapa?
bismillah itu ada 3 tasydid, dan bismillah tidak termasuk Fatihah menurut mazhab Maliki. Tasydidnya kalau dikorupsi, Fatihahnya tidak sah, karena tasydid itu sama dengan 2 huruf. Bismillah itu lam 2 kali. Kalau membaca bismillah, bismillah nggak sah, karena berarti hurufnya kamu korupsi. Ini berarti apa? Tidak sah Fatihahnya. Yang kelima, wa ikhrajid dhadi, mengeluarkan dhad minadh dha, dari dha. Maksudnya harus dibedakan dhad dengan dha, yaitu pada saat membaca waladdallin. Dha itu lidah yang depan ini, kemudian ketemu dengan ujung gigi yang depan ini, dha. Nah, maka maksud nomor 5 ini adalah tidak boleh membaca waladdallin. Kenapa? Mengubah arti. Kalau kita baca dengan dha waladhdallin, itu artinya bukan termasuk orang-orang yang menjadi. Nah, berarti terjemahnya berubah. Padahal Allah mengatakan waladhdha, pakai dhad. Nah, ini artinya orang-orang yang sesat. Terus makhrajnya dhad itu gimana? Kalau dha tadi kan ini ya, ujung di depan ini. Kalau dha itu adalah sisi dari lidah nih, tempelkan ke bagian pinggir geraham nih. Dha. Wah, susah itu. Nah, kalau susah pun bisanya bagaimana? Yang penting jangan dha. Karena kalau pakai dha itu terjemahnya berubah. Sebagian orang membaca dha itu begini. Ujung lidah ditempelkan di bibir. Waladhdha. Nah, itu sudah berubah memang. Itu sudah bukan dha lagi. Saya biasanya gitu, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya itu salah. Kenapa? Karena makhrajnya dha itu adalah di dalam sana. Ya, lidahnya ini pinggirnya nempel ke gigi geraham. Tapi memang itu susah, terutama bagi orang-orang non-Arab. Nah, kita kan orang non-Arab, Pak. Ya? Nah, karena kita non-Arab pun bisanya bagaimana? Yang penting jangan dha tadi. Dha. Nah, itu nanti apa? Terjemahnya berubah. Waladdallin. Nah, udah berubah itu. Dha, dha. Nah, beda kan? Dha, dha. Nah, udah beda. Meskipun salah tapi sah. Kenapa? Enggak bisa kok. Enggak apa-apa. Walaysa fil Fatihah, dan di dalam Fatihah tidak ada dha, enggak ada. Nah, maka kalau membaca waladhdallin jelas salah. Demikian juga kalau diganti dengan zal, waladzalin, enggak sah. Kenapa? Karena terjemahnya juga berubah. Zalin itu artinya orang-orang yang rendah. Padahal Allah mengatakan orang-orang yang sesat, bukan orang-orang yang rendah. Nah, maka terjemahnya berubah, menyebabkan bacaan Fatihahnya tidak sah. Tsumma ruku', kemudian ruku'. Ini termasuk rukun. Ini sebenarnya nomor 5, 4 ini sebenarnya masuk pada Fatihah ini ya, sehingga nggak usah kasih nomor, nggak apa-apa. Nomor 4 aja ya. Tsumma ruku', kemudian ruku', ini rukun berikutnya. Wa yajibu, dan wajib ayyan haniya, bahwasanya dia itu menundukkan badan, bihaitsu, dengan cara tanalu, menyentuh rohatahu, kedua telapak tangannya, rukbataihi, kepada kedua lututnya. Ini rukun yang berikutnya. Ruku' sampai seseorang itu telapak tangannya menyentuh lututnya. Maka meskipun ya rukuknya tidak lurus tapi agak begini, karena sebagian orang itu tangannya panjang sehingga ketika tangannya disentuhkan ke lutut itu badannya masih miring gini, nggak apa-apa, ini sudah sah. Yang penting apa? Tangannya menyentuh lutut tadi, sudah sah seperti ini. Tapi kalau mau lebih sempurna, turunkan sampai lurus, sampai ketika ada air ditaruh di atas punggung kita itu tidak ngalir ke depan maupun ke belakang, sebagaimana Nabi seperti itu, punggungnya lurus betul. Kemudian kepalanya juga begitu, diluruskan sama punggung ini, tidak tidak naik juga tidak turun. Kemudian rukun berikutnya, wayatma'inna, dan dia tumakninah fihi, di dalam rukuk, wujuban, wajib, hatta taskuna a'dha'uh, sampai tenang anggota tubuhnya. Jadi definisi tumakninah itu apa? Sampai anggota tubuh kita tenang, tidak bergerak, itu namanya tumakninah. Dan ini termasuk rukun, sehingga orang yang salat tanpa tumakninah, salatnya tidak sah. Seperti orang yang salat tarawih 23 rakaat 7 menit, tidak sah. Kenapa? Tidak ada tumakninah.
Tumakninah itu kalau dihitung menit sekitar berapa? Sekitar seseorang membaca 1 kali tasbih subhanallah. Nah, itu sudah tumakninah. Maka orang rukuk subhan rabbiyal azim, Allahu sami Allahu liman hamidah, sudah sah. Kenapa? 1 kali bacaan tasbih itu sudah apa? Sudah tumakninah. Rukun berikutnya tsummal i'tidal, kemudian i'tidal yaitu berdiri setelah rukuk. Wa yatma'innu dan tumakninah fihi, padanya wujuban wajib. Ini rukun berikutnya. Jadi i'tidalnya rukun, tumakninahnya juga apa? Rukun. Sehingga saya kasih nomor berikutnya, nomor 7 kalau di tempat saya ini. Nomor 8, tsumma sujudu, kemudian sujud marrataini, 2 kali. Berikutnya wal julusu, dan duduk bainas sajdataini, di antara 2 sujud. Wa yatma'innu, dan tumakninah wujuban wajib fil kulli, pada semua itu. Semua apa? Sujud pertama, sujud kedua, dan duduk di antara 2 sujud. Semua ini harus tumakninah juga. Maka rukunnya berarti di sini ada 6 loh ya. Sujud pertama 1, sujud kedua 2, duduk di antara 2 sujud, kemudian tumakninah pada 3 tadi. Nah, totalnya malah 6, banyak. Kemudian dalam mazhab Syafi'i, duduk di antara 2 sujud ini disebut sebagai ruknun qasirun, rukun yang pendek. Maksudnya rukun pendek itu jangan dilamakan. Kalau dilamakan terlalu lama malah bisa batal sholatnya. Ini mazhab Syafi'i. Tapi terus terang saya tidak mengikuti pendapat ini. Kenapa? Karena Rasulullah pernah sholat malam itu ternyata sujudnya lama, duduknya di antara 2 sujud juga lama. Ini menunjukkan bahwa duduk di antara 2 sujud lama itu tidak membatalkan sholat nih. Tapi sekedar pengetahuan saja bahwa ini di dalam mazhab Syafi'i disebut ruknun qasir, rukun yang pendek. I'tidal itu rukun pendek, duduk di antara 2 sujud juga apa? Rukun pendek. Maka dalam mazhab Syafi'i wajar kalau orang-orang ketika i'tidal dan duduk itu tidak lama-lama. 11. Wa yaf'alu, dan dia melakukan baqiyar rakaati, sisa dari rakaatnya, kadzalika seperti itu juga, yaitu seperti yang sudah dijelaskan di muka. Rakaat kedua, 3, 4 semuanya sama. Kemudian wat tasyahhudu, adapun tasyahud al awal yang pertama, wa qu'uduhu, dan duduk pada tasyahud yang pertama, sunnatun, itu sunnah bukan wajib. Berarti kalau seseorang sengaja tidak tasyahud awal gimana? Ya sholatnya sah, meskipun dia salah, tapi sholatnya tetap apa? Sah. Karena harus dibedakan antara rukun dengan sunnah dengan hay'ah. Kalau rukun ditinggalkan, salatnya tidak sah. Supaya sah gimana? Harus dilakukan. Kalau sunnah, kalau ditinggalkan maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Tasyahud awal ditinggalkan maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Imamnya lupa dari rakaat kedua langsung bangkit rakaat ketiga, sudah berdiri tegak, tidak boleh balik lagi duduk tasyahud awal kan? Nah, berarti nanti di akhir tinggal diganti dengan sujud sahwi. Yang ke-12, wat tasyahudul akhir, dan tasyahud yang terakhir, wal julusu fihi, dan duduk padanya, fardun, itu adalah fardu atau rukun. Jadi bedakan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Tasyahud awal sunnah, tasyahud akhir rukun. Maka salat tanpa tasyahud akhir salatnya tidak sah. Tapi salat tanpa tasyahud awal masih sah dan bisa diganti dengan sujud sahwi. Rukun harus dilakukan. Sunnah bisa diganti dengan sujud sahwi. Hay'ah, yaitu sunnah-sunnah yang ringan, ini tidak perlu sujud sahwi kalau ditinggalkan. Misalnya pas rukuk meneng, ya, diam, tidak membaca apa-apa. Nah, membaca dalam rukuk ini namanya hay'ah. Ini ketika rukuk tidak membaca apa-apa karena ngelamun, nanti tidak perlu sujud sahwi. Karena hay'ah tidak diganti dengan sujud sahwi. Berikutnya wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selawat kepada Nabi ba'da tasyahud, setelah tasyahud, maksudnya tasyahud yang terakhir, wa qabla salam, dan sebelum salam. Itu juga fardun, adalah fardu atau rukun. Tapi yang rukun di sini cuma Allahumma sholli ala Muhammad, titik. Itu yang rukun.
tambahannya kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu sunnah. Jadi selawat kepada Nabi rukun, tapi tambahan dari selawat kepada Nabi, kelengkapannya itu apa? Sunnah. Sehingga kalau seseorang sudah membaca salawat kepada Nabi tapi tidak membaca salawat kepada keluarga Nabi SAW, salatnya sudah sah. Terus salawat kepada keluarga Nabi yang tidak dibaca tadi gimana? Ya, itu karena termasuk sunnah, maka nanti bisa diganti dengan apa? Sujud sahwi. Kemudian berikutnya wassalamu minas salati, dan salam dari salat fardun, itu juga adalah fardu, rukun, sehingga orang salat tanpa salam tidak sah. Apakah ada orang salat tanpa salam? Ada Pak, di Jawa Timur katanya. Mengimami salat gerhana, sujud terakhir, kemudian langsung ngeloyor pergi tanpa salam. Jamaahnya dibiarkan sujud lama, sehingga karena mereka kelamaan sujud akhirnya bangun sendiri, ternyata imamnya sudah hilang. Dicari katanya, loh saya ngamalkan hadis Nabi. Hadis Nabi, Nabi sujud dalam salat gerhana kemudian pergi. Nah, saya ngamalkan itu. Ini orang nggak paham agama begini. Tidak ada sholat tanpa salam, nggak ada. Adapun dikatakan Nabi sujud kemudian pergi, itu maksudnya ceritanya diringkas. Setelah sujud kemudian bangkit, kemudian tahiyat, kemudian salam, baru pergi. Nah, diringkas ceritanya karena sudah mafhum. Ini berarti ngaji tanpa guru, mau cotok akhirnya sesat. Maka jangan baca tanpa guru. Ya, kita tetap ngaji, tetap baca di rumah. Nah, baca di rumah nanti kalau belum paham, tanya kepada guru yang mengajar. Kemudian aqallus salami, minimal salam adalah assalamu alaikum. Sehingga kalau panjenengan tergesa-gesa assalamu alaikum ke kanan langsung ngeloyor pergi, nggak apa-apa. Misalnya hujan deras turun di akhir salat, panjenengan tadi parkir motor tidak di bawah atap, nah, terkena hujan. Nah, maka begitu assalamualaikum langsung pergi genjrit nih. Untuk apa? Menyelamatkan motornya, sah salatnya. Yang penting sudah assalamualaikum. Adapun tambahannya warahmatullahi wabarakatuh, kemudian salam ke kiri assalamualaikum warahmatullah, itu semuanya sunnah, bukan wajib. Maka yang wajib sudah dilakukan, sudah sah. Assalamualaikum ke kanan kemudian kentut keluar angin, sudah sah. Karena itu dalam masalah ini saya mengikuti pendapat yang mengatakan kalau imam sudah assalamualaikum ke kanan, maka makmum masbuk tidak harus ngikuti nunggu sampai salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah makmum masbuk bangkit aja. Wong imamnya sudah selesai kok. Lah terus ke kirinya itu apa? Itu hanya tambahan saja, mukammilat, penyempurna saja. Seperti seseorang pakai baju, sudah baju atas, baju bawah, sudah sempurna itu, sudah lengkap itu. Tapi kalau tambahi peci, nah itu penyempurna saja, itu nggak wajib. Seandainya panjenengan keluar rumah tanpa peci gimana? Nggak apa-apa. Yang penting baju sudah dipakai atas bawah. Kemudian beliau mengatakan wa aqallut tasyahhudil wajib, minimalnya tasyahud yang wajib adalah at-tahiyyatu lillah. Biasanya ditambahi apa? Wassalawatu wattayyibat, itu hanya sunnah. Adapun yang wajib at-tahiyyatu lillah. Terus salam kepada Nabi yang wajib apa? Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka seandainya panjenengan tahiyatnya diringkas at-tahiyyatu lillah, tidak pakai wassalawatu wattayyibat atau al-mubarakatu tayyibatu lillah, enggak apa-apa. Karena inilah yang wajib. Salatnya sudah apa? Sudah sah. Kapan dilakukan? Lakukan ketika terpaksa saja, Pak. Kalau tidak terpaksa enggak usah diringkas-ringkas gini. Karena kita disuruh oleh Nabi untuk salat persis seperti salatnya Rasulullah SAW. Tapi dalam bab fikih memang kita perlu ngerti mana yang rukun, mana yang bukan rukun, supaya kita tahu mana yang bisa diganti dengan sujud sahwi, mana yang tidak. At-tahiyyatu lillah ini nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kenapa? Ini termasuk rukun, maka harus dibaca. Wa aqallus salati 'alan nabi, dan salawat paling minimal kepada Nabi adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya
dan seterusnya itu wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, ini semuanya bukan termasuk yang wajib, bukan termasuk rukun, maka itu ditinggalkan, sudah sah salatnya seandainya kita terpaksa melakukannya. Tapi beliau setelah menjelaskan yang rukun-rukun, beliau menggarisbawahi, beliau katakan wayam bagi dan sepantasnya ayat dia untuk melakukan bisunan sunnah salat jami'ah semuanya, wahiyya katsiratun jiddan, dan itu banyak sekali. Ya sudah, pokoknya lakukan sholat sebagaimana yang biasanya panjenengan lakukan, jangan diminimalkan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Adapun minimal yang sudah dijelaskan tadi untuk mengetahui saja mana rukun mana bukan, karena rukun nggak bisa ditinggalkan. Adapun sunnah bisa diganti dengan sujud sahwi. Adapun hay'ah tidak perlu untuk diganti dengan sujud sahwi. Berikutnya, wayam bagi dan sepantasnya al-i'tina, memperhatikan bil ikhlas dalam niatan, wa huwal amalu lillahi wahdah, yaitu beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, beramal untuk cari pahala, itu ikhlas. Beramal supaya masuk surga, itu ikhlas. Itu maksud dari amal untuk Allah, ya, untuk Allah atau mencari pahalanya Allah atau masuk surganya Allah, yaitu ikhlas. Wayam bagi dan pantas al-huduru, untuk hadir. Apa maksudnya hadir? Wa huwa ayya'lama bima yaqul, memahami apa yang diucapkan, wa yaf'al, memahami apa yang dilakukan. Nah, itulah orang yang hatinya hadir. Ada orang salat tapi hatinya nggak hadir, Pak. Dia ngomong apa nggak paham, pokoknya tapi nggak paham apa yang diucapkan. Nah, mestinya ketika pas kita Allahu Akbar, kita resapi kebesaran Allah. Allah Maha Besar. Sehingga orang yang meresapi kebesaran Allah tidak mungkin sholatnya asal-asalan, karena menghadap zat yang Maha Besar. Dan orang yang sholatnya meresapi ucapannya, masalah sebesar apapun ketika Allahu Akbar itu jadi kecil. Sebagaimana Rasulullah, Pak. Rasulullah kalau menghadapi masalah besar, beliau hadapi dengan apa? Sholat 2 rakaat. Kenapa? Dengan sholat melihat kebesaran Allah, merasakan kebesaran Allah, maka masalah besar rasanya jadi kecil. Bisakah kita seperti itu? Tampaknya masih PR nih, Wah. Allahu Akbar, teringat apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal khusyu'u, dan pantas untuk khusyuk, wa huwa sukunul a'dha, yaitu tenangnya anggota badan, wa hudurul qalbi, disertai dengan hadirnya hati, wa tadabburul qiraah, dan mentadaburi bacaan Quran, wa tafahhumuha, dan berusaha memahami bacaan Quran tadi. Fa inna ma yataqabbalullah, karena Allah hanya menerima minas salati, dari salat, biqadril hudur, sesuai dengan hadirnya atau khusyuknya hati kita. Jadi khusyuk itu sebenarnya amalan hati, hatinya hadir. Tapi khusyuk itu berpengaruh pada anggota tubuh. Makanya beliau mengatakan khusyuk adalah tenangnya anggota tubuh disertai dengan hadirnya hati. Asalnya khusyuk itu di hati, asalnya. Tapi kalau hatinya khusyuk, otomatis anggota tubuhnya juga ikut khusyuk, tenang. Sebagaimana kata Sa'id bin Musayyab, ini orang kalau hatinya khusyuk, pasti anggota tubuhnya ikut khusyuk alias ikut tenang. Maka orang sholat garuk-garuk terus, geleng-geleng marah terus, noleh-noleh, itu tanda nggak khusyuk. Silahkan menggaruk kalau terpaksa, gatel, nah silahkan digaruk, nggak apa-apa. Tapi tanpa apa-apa, garuk. Nah, itu berarti apa? Tidak khusyuk. Terakhir, wa yahrumur riya, dan haram untuk riya fi sholati, baik salat wa ghairiha maupun amalan yang lain, wa huwal amal li ajlin nas, yaitu beramal karena manusia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Salat jamaah karena pekewuh kepada tetangga, itu berarti apa? Riya itu namanya amal karena manusia. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa pemahaman fikih mazhab Syafi'i yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sudah 45 menit saya bicara, sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan. Monggo, Pak. Biasa setelah salam itu salam yang pertama mungkin tidak ada yang tapi kadang-kadang salam yang kedua maka lebih cepat dari saya. Oh ya. Tidak boleh mendahului imam. Mendahului imam termasuk yang dilarang. Karena itu kalau kita salam, maka paling bagus
tunggu sampai imam menggerakkan ucapan assalamualaikum, kan menghadap ke kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kalau dia sudah menoleh warahmatullah, baru kita memulai. Paling aman begitu. Jangan membarengi, okay? Karena kalau membarengi akibatnya yang ditanyakan oleh Pak Imam tadi. Dia awalnya membarengi pas di kanannya, akhirnya pas di kirinya apa? Mendahului. Saya yakin kalau kita menunggu sampai warahmatullah dulu, maka insya Allah nanti pas kirinya tidak akan apa? Mendahului imam. Insya Allah. Coba dipraktekkan nanti. Menunggu sampai imamnya itu assalamualaikum warahmatullah. Nah, pas warahmatullah itu baru kita apa? Ikut mulai. Maka sudah ada jeda satu kalimat. Imam sudah mendahului kita assalamualaikum, baru kita assalamualaikum. Nah, jeda satu kalimat insya Allah tidak akan mendahului imam. Tapi sholatnya tetap sah, Pak, karena sholatnya sudah selesai. Ada lagi? Nggak mau, Pak? Saya pernah jumatan di masjid Merdeka. Iya. Itu ada yang pakai kaos blong. Iya. Itu terus dipinjami baju dari masjid. Iya. Itu hukumnya apa? Sholat dengan kaos oblong hukumnya tetap sah apabila sudah memenuhi syarat, yaitu menutup aurat, tapi tidak sopan. Kenapa tidak sopan? Allah mengatakan pada surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam, wahai bani Adam, wahai manusia, khudhu zinatakum, pakailah perhiasan kalian, yaitu baju kalian, inda kulli masjid, pada setiap kalian sholat. Masjid maksudnya sholat. Nah, di sini perhatikan kata-kata zina, perhiasan. Allah tidak mengatakan baju, jadi bukan asal-asalan baju, tapi baju yang menghiasi kita. Oblong itu apakah menghiasi kita atau tidak? Enggak. Buktinya kalau kita datang kondangan pasti enggak pakai oblongan, ya, karena belum berhias itu. Ya, maka ini pilihan kata-kata zinatakum ini ada tujuannya ini. Allah tidak mengatakan khudhu thiyabakum, ambillah bajumu, enggak. Tapi zinatakum, meskipun zina ini yang dimaksud perhiasan dia adalah baju, tapi kenapa Allah menggunakan kata-kata zina, perhiasan? Karena baju yang menghiasi kita, bukan asal-asalan baju. Maka sudah benar tadi masjidnya atau imamnya menyuruh, bapak yang pakai kaos oblong silahkan mundur dulu, silahkan ambil itu baju di pojok sana. Nah, sudah benar. Tapi tolong menyuruhnya yang sopan, ya. Jangan sholat orang genah oblongan. Nah, karena ada sebagian imam yang keras begitu, Pak. Kalau begitu malah membuat orang lari, sehingga kapok sholat di situ. Kalau ngomongnya bagus, monggo silahkan Pak, yang pakai kaos oblong mundur dulu, ambil baju di sana udah disiapkan. Nah, bagus, sambil senyum gitu, nggak ada masalah. Bagus itu, Pak. Itu imam yang perhatian sama makmumnya, bagus seperti itu. Karena tidak semua imam perhatian sama makmumnya. Cukup nggih? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.